warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat petang, selamat berjumpa lagi dengan Mbah Caping. Semoga saudaraku semuanya selalu diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup nyaman, adem ayem, yang jomblo segera dapat jodoh, dan yang sudah berkeluarga semoga hidupnya sakinah mawaddah warahmah, dan yang sudah mempunyai keturunan semoga menjadikan anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada kedua orang tua dan berguna bagi nusa dan bangsa dan seluruh umat. Saudaraku semuanya, sedikit saya mau membincangkan kenapa saya sering menyampaikan pesan sedikit tentang 5 waktu harus dipenuhi. Saya jadi ingat tentang Wali Songo khususnya Sunan Kalijaga dalam penyebaran Islam terdahulu tentang Pandawa 5. Saya coba aja yang ketiga. Pandawa 5 itu sebenarnya ada 5. Yang pertama Puntadewa, Werkudara, Arjuna atau Janaka, Nakula, Sadewa. Saya akan menerangkan yang ketiga aja. 1, 2, 3. Raden Puntadewa, Raden Werkudara, Raden Harjuna. Semua orang Jawa pasti tahulah namanya cerita wayang Pandawa 5. Tapi dari segi cara Mbah Sunan Kalijaga menyebar Islam dengan wayang, yaitu pertama kali Raden Puntadewa yaitu mempunyai senjata atau layang yang disebut layang Kalimosodo. Dalam segi Islam yaitu 2 kalimat syahadat. Jadi seorang Islam syarat utama mau seseorang yang mau masuk Islam syaratnya pertama kali harus membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syarat yang utama. Dan sifat Puntadewa itu mempunyai sifat yang jujur, arif dan bijaksana, tidak pernah berbohong, bersih hatinya. Itulah sifat yang terkandung dalam kalimat syahadah, Kalimosodo, yaitu layang Kalimosodo. Nah, kalau dalam segi Islam 2 kalimat syahadat yang tidak pernah berbohong atau murni, bersih, suci. Yang keduanya adalah Raden Puntadewa. Yang keduanya itu Raden Werkudara. Maaf kata ya kan. Yang pertama kali Raden Puntadewa, yang keduanya Raden Werkudara. Raden Werkudara itu mempunyai badan yang gagah, tinggi, brewoken, dan satu hal, tapi tidak bisa bahasa halus. Kalau bahasa orang Jawa tidak bisa bahasa halus, yaitu sifatnya terjang. Dia mempunyai senjata. Yang pertama kali atas senjata kuku Ponconoko, yaitu kuku Ponconoko. Kuku artinya dalam segi Islam itu kukuh kan, panca itu 5, noko itu waktu. Jadi kuku Ponconaka itu kukuhnya kuatkan sholat 5 waktu. Kuku Ponconaka itu runcing dan tajam sekali. Dan yang kedua senjata Raden Werkudara adalah gada rujak polo. Gada rujak polo yaitu senjata seseorang yang kalau mengenai itu akan hancur, terutamanya molo itu kepala, berarti sampai otak berantakan. Jadi di situ seseorang yang tidak mau menjalankan 5 waktu, besok insya Allah di kubur atau pada masa di akhirat insya Allah itu senjata itu akan muncul, akan menggembleng, memukul kepalanya sampai hancur, rujak itu hanya hancur, polo itu kepala otaknya sampai hancur. Seseorang yang tidak mau sujud kepada Allah besok akan hancur kepalanya, yaitu kepalanya itu sampai hancur, mengerikan lah intinya di situ. Jadi makanya dari situ jangan sekali-kali meninggalkan sholat 5 waktu. Yang pertama kali sholat 5 waktu itu bukan wahyu, yaitu satu-satunya perintah Allah hanya 1 sholat
Rasulullah SAW itu menerima perintah sholat itu bukan tidak melalui malaikat Jibril, melainkan dipanggil Allah menghadap Allah di sab langit ketujuh. Begitu mulianya, begitu pentingnya sholat 5 waktu. Makanya di dalam kisahnya itu ada diceritakan itu di Isra Mi'raj gitu. Dari situlah jangan main-main dengan sholat 5 waktu. Kuatkanlah 5 waktu, pokoknya supaya besok tidak dipukul dengan gada rujak polo, tidak hancur kepalanya. Jujurlah kepada Allah dengan ikhlas, dengan murni, mengharapnya ridho Allah, ya kan. Kalau surga, kalau itu dijalankan dengan ikhlas, insya Allah surga akan mengikuti. Itu. Yang ketiganya, Raden Harjuna. Raden Harjuna itu adalah seorang yang ahli bertapa, suka mencari ilmu dengan mengosongkan perut dengan cara semedi. Raden Harjuna itu suka mencari ilmu, olah kebatinan, menghadap, yaitu punya senjata panah, terus runcing, kalau dipanahkan terus temancep dengan runcingnya itu berarti jiwa sifat olah batin tadi itu tujuannya hanya kepada Sang Pencipta, kepada Allah ya. Kepada Allah ya kan. Jadi makanya dari situ 3 hal tadi itu 3 nama Pandawa 5 yang saya terangkan ini 3, insya Allah besok kalau ini 5 yang 3 Raden Puntadewa 2 kalimat syahadat dalam Islam. Nomor 2 Raden Werkudara yaitu sholat 5 waktu. Nomor 3 Raden Harjuna yaitu puasa, jadi Ramadan. Makanya 3 hal tadi itu wajib dalam rukun Islam. Fardhu'ain harus dijalankan, harus harus dijalankan, tidak boleh dientar-entarkan. Pokoknya tidak boleh ditunda, harus dijalankan 5 waktu. Tiga hal: syahadat, sholat, puasa. Itulah kewajiban seorang muslim dari segi Islamnya. Semoga bermanfaat sedikit bicara saya atau gemimil saya ini. Semoga yang melihat kuatkan imannya, diampuni dosanya, ya kan, hidupnya dalam penuh keberkahan. Banyakin sholawat. Ingat 5 waktu tetap harus kuatkan seperti tadi yang saya sampaikan tadi. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah, sengaja atau tidak, mohon dimaafkan, yang 1000 dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.